Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tanda baca dalam huruf Braille ya, materi kita hari ini. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mengajak Ananda untuk memulai dari satu kesadaran sederhana. Jadi ketika kita berbicara tentang huruf Braille, kita tidak hanya berbicara tentang titik-titik, tetapi kita sedang berbicara tentang akses terhadap dunia, dunia pengetahuan, dunia komunikasi, bahkan dunia kemandirian. Sekarang coba kita renungkan bersama. Bagi kita yang bisa melihat, membaca adalah hal yang sangat biasa. Kita membuka buku, membaca teks, memahami makna. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang tunanetra, proses itu tidak sederhana. Proses itu juga tidak sesederhana itu ya. Mereka membutuhkan sistem yang berbeda. Dan disinilah Braille menjadi sangat penting. Hari ini kita akan membahas tanda baca dalam huruf Braille. Mungkin terlihat sederhana, tetapi justru disinilah letak ketepatan bahasa diuji. Karena tanpa tanda baca, makna bisa berubah, bahkan bisa salah dipahami. Disinilah letak pentingnya materi ini bagi kita, yang nantinya akan menjadi guru PLB. Jadi saat ini kita masih sebagai calon guru ya. Kita tidak hanya mengajar, tetapi memastikan setiap peserta didik memiliki akses yang setara terhadap bahasa. Oh, oke, bentar, mana nih penanya? Oke, gambaran materi. Baik, sekarang Bapak ingin mengajak Ananda melihat gambaran besar dari pertemuan kita hari ini. Kita tidak akan langsung menghafal simbol, tetapi kita akan memahami dulu alurnya. Jadi kita akan memulai dari konsep dasar Braille, kemudian masuk ke fungsi tanda baca, lalu satu persatu kita bahas jenisnya, dan yang paling penting, kita akan melihat contoh penggunaannya dalam kalimat. Mengapa ini penting? Karena banyak mahasiswa yang belajar simbol tetapi tidak memahami konteksnya. Akibatnya, ketika dihadapkan pada situasi nyata, mereka bingung. Nah, coba kita renungkan bersama. Apakah tujuan kita hanya mengetahui simbol? Atau kita ingin benar-benar mampu menggunakannya dalam pembelajaran? Nah, disinilah kita akan bergerak secara bertahap agar pemahaman kita tidak terputus-putus. Baik, sekarang kita bicara tentang tujuan. Tetapi Bapak ingin menekankan tujuan hari ini bukan sekedar bisa menyebutkan simbol ya. Tujuan kita lebih dalam dari itu. Kita ingin memahami sistem Braille sebagai cara berpikir, bukan hanya sebagai kode. Kemudian, kita ingin mampu membedakan fungsi setiap tanda baca, karena seringkali kesalahan bukan pada simbol, tetapi pada penggunaannya. Dan yang terakhir, kita ingin sampai pada tahap aplikasi. Artinya apa? Ananda tidak hanya tahu, tetapi juga bisa menggunakannya dalam contoh nyata. Coba kita renungkan bersama. Dalam konteks PLB, apakah cukup hanya tahu? Tentu tidak ya. Kita harus mampu mengajarkan kembali. Baik, sekarang Bapak ingin bertanya dengan jujur. Siapa di antara Ananda yang sebelumnya sudah pernah melihat huruf Braille secara langsung? Mungkin hanya beberapa dari kita ya, apalagi kalau misalnya kita baru tamat SMA dan kemudian mengambil jurusan PLB, mungkin di situ kita baru banyak melihat. Namun sebelumnya bagaimana?
Mungkin itu adalah titik-titik Braille yang asing bagi kita. Ya bagi kita itu adalah titik-titik yang tidak terlalu penting bagi kita. Jadi sangat jarang untuk melihat itu. Jadi biasanya hanya sedikit ya, dan itu wajar karena akses kita terhadap Braille memang terbatas. Kita baru bisa melihat kalau misalnya ya kita ada akses ke sana, baik keluarga, teman, ataupun orang tua yang bekerja di sekitar lingkungan seperti itu, baru kita bisa melihat itu. Nah, disinilah letak tantangannya. Kita belajar sesuatu yang mungkin belum familiar, tetapi sangat penting bagi profesi kita. Kita akan jadi seorang guru PLB. Nah, kita harus bisa memahami materi itu tentang Braille. Coba kita bayangkan bagaimana jika kita menjadi guru tetapi tidak memahami media belajar utama siswa kita. Disinilah letak tanggung jawab kita sebagai calon pendidik. Kita harus keluar dari zona nyaman yang selama ini kita sebagai pembaca visual dan mulai memahami dunia taktil. Jadi ada contoh eh, baru-baru ini Bapak datang ke sekolah. Di sekolah itu ada murid tunanetranya yang disabilitas netra. Kemudian dari sekolah itu jumlah gurunya belum banyak, namun dua di antaranya adalah angkatan yang baru wisuda sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun yang lalu wisuda, kemudian sekarang ternyata udah mengajar. Nah, di sana mereka menolak untuk mengajar tunanetra dengan alasan tidak mampu atau tidak bisa. Nah, bagi kita yang alumni dari PLB misalnya, tamatan dari PLB di sekolah itu mungkin tidak semuanya guru PLB. Nah, di kasus Bapak itu memang tidak semua yang tamatan dari pendidikan luar biasa. Jadi ada prodi-prodi lain. Dampaknya apa? Anak itu tidak diajarkan tentang pembelajaran Braille. Jadi dia hanya mendengarkan saja sehingga materi belajarnya terhambat. Jadi itu sangat mengecewakan sekali. Kita sebagai calon pendidik tapi tidak bisa mengajar ataupun membantu anak itu walaupun sedikit. Karena kalau misalnya kita lihat, kita sudah memahami dasar-dasarnya. Jadi sebenarnya di mata kuliah Braille itu dia dasar-dasarnya masih. Untuk pengembangannya kita bisa mengembangkan sendiri karena kita udah tahu dasar-dasarnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi harapannya adalah tidak ada lagi kejadian seperti itu. Karena kita harus bertanggung jawab ya terhadap profesi kita. Kita calon pendidik dan kita dari pendidikan luar biasa. Jadi ketika dihadapkan itu dan menolak, itu sangat mengecewakan sekali. Baik, sebelum kita masuk ke tanda baca, kita perlu memahami fondasinya terlebih dahulu. Braille dibangun dari 6 titik. Ya, kalau misalnya lupa materinya, silakan lihat materi sebelumnya. Yang menarik, sistem ini tidak dibaca dengan mata, tetapi dengan sentuhan. Artinya apa? Struktur dan kesederhanaannya menjadi sangat penting. Coba kita renungkan, ketika membaca dengan sentuhan, apakah kita bisa memahami struktur kalimat tanpa tanda baca? Tentu akan jauh lebih sulit. Nah, disinilah tanda baca menjadi penuntun dalam membaca Braille. Untuk kombinasi-kombinasinya sudah kita bahas juga sebelumnya ya. Kenapa dianya 63 kemungkinan kombinasi ini. Dan untuk titik-titiknya juga kita bahas juga bagaimana cara membacanya dan bagaimana cara menulisnya. Silakan lihat video sebelumnya jika merasa ini belum maksimal atau ada yang membingungkan. Oke, kita masuk ke tanda baca yang pertama. Nah, di sini yang paling sering ya digunakan ini tanda titik ini. Jadi
Jika dilihat dalam teks biasa, kita sering menganggap tanda ini sepele. Tetapi dalam Braille, tanda ini menjadi penanda utama struktur kalimat. Nah, titik menandai akhir, sedangkan koma memberikan jeda. Tanpa keduanya, pembaca bisa kehilangan arah. Nah, coba kita bayangkan, membaca tanpa jeda. Apa yang terjadi? Kalimat terasa panjang, melelahkan, dan sulit dipahami. Nah, disinilah kita mulai melihat bahwa tanda baca bukan sekedar simbol, tetapi bagian dari pengalaman membaca. Oke, kita coba ya. Tanda titik. Oke. Eh, Nah, ini kita coba contohnya adalah saya belajar Braille. Nah, dikasih tanda titik. Jadi, perlu Ananda pahami bahwa kalau misalnya dilihat di sini, sebentar ini pointernya bisa nggak nih dibuatkan pointer. Ah, ini. Nah, oke. Di sini, coba lihat ketika Bapak telah menuliskan huruf Braille, ini kan ada titik ini. Jadi sering terjadi kesalahan, padahal ini masalah sepele, tapi sering dilakukan bahwa tanda baca ini harus menempel dengan huruf. Jadi Braille titik baru dikasih spasi di sini. Ya, nah begitu juga dengan tulisan Braille-nya. Kalau tanda titik ini kan titik 256 ya, 256. Nah, kalau mau contohnya yang 256-nya di sini. Nah, ini dia. Ini titik 256. Jadi ini tanda titik ya. 256. Oke, jadi saya belajar Braille. Nah, oke. Kalau misalnya kita buat tulisan Braille semua gimana? Kita coba ya. Saya belajar Braille. Oke. Oke, ini adalah tulisan awasnya. Kemudian Bapak akan ubah menjadi tulisan Braille. Oke, ini ya. Saya belajar Braille, Braille. Oke. Nah, di sini yang pertama kita sesuaikan dulu. Ini awalnya huruf besar ya. Jadi kalau huruf besar apa? Ditambah tanda kapital. Oke, tanda kapital masih ingat? Titik 6 ya. Oke, oh kan. Nah, ini dia. Oke, berarti ini menyatakan bahwa S-nya udah besar. Saya belajar Braille. Nah, Braille ini juga huruf besar ya. Berarti kita tambah satu lagi. Titik besar. Titik 6. Oke, kemudian saya belajar Braille titik gitu. Saya belajar Braille titik. Oke. Oke, ini ya, sama ya. Jadi terlihat bahwa ini adalah cara penggunaan tanda titik. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Ini tanda koma. Nah, tanda koma ini kelihatan ya bahwa di sini tanda koma itu menggunakan titik dua. Oke, ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Titik dua. Jadi ini yang digunakan. Oh iya, pada bagian yang tadi perlu Pak sampaikan juga bahwa mana tadi ya? Ini adalah cara membacanya ya. Jadi kalau yang Bapak tampilkan ini adalah cara membaca. Jadi kalau misalnya kalian menulis kan harus pakai negatifnya ya.
Nggak bisa pakai nanti hurufnya akan kacau. Jadi pakai yang negatif. Oke, itu. Kemudian kita masuk ke tanda koma. Nah, sekarang ini kita naik sedikit lebih kompleks ya. Titik koma ini seringkali kurang digunakan. Bahkan dalam teks biasa pun juga jarang digunakan ya. Tetapi sebenarnya ia memiliki fungsi yang sangat spesifik, yaitu memisahkan dua gagasan yang setara. Sedangkan titik dua memberi sinyal bahwa akan ada penjelasan. Jadi di sini juga penting ya. Eh, ini materinya sudah lewat ini, udah melompat. Mana tadi? Tanda titik koma. Nah, ini ya. Oh, benar yang tadi masih. Oke, maaf. Ini ya tanda koma. Jadi ini berfungsi untuk memisahkan kalimat, memisahkan unsur-unsur dalam kalimat. Oke, perkecil aja lah. Oke, contohnya buku, pena, kertas. Nah, buku, koma, titik dua ya, pena, koma, dan kertas, titik. Oke, sekarang kita coba pakai tulisan braille-nya. Oke, kita hapus dulu tandanya. Jadi kalau tulisan biasanya kan seharusnya seperti ini. Buku, pena, koma, dan kertas, titik. Nah, ini ya seharusnya ya. Sekarang kita akan ubah menjadi tulisan braille. Eh, Buku, pena, dan kertas. Oke, kita ubah. Nah, ini ya. Tapi ini kan hurufnya kecil ini ya. Kalau pena ya sama ini. Pena dan kertasnya juga sama. Oke, sekarang kita kasih tanda bacanya. Ini tanda kapital ya. Berarti kita kasih tanda kapital. Titik 6. Buku, koma. Nah, koma ini berarti titik berapa? Titik 2 ya. Oke. Kemudian kasih spasi. Kemudian pena, koma, dan kertas titik. Eh, kertas titik. Nah, ini dia. Oke, jadi sama ya. Ini huruf besar, buku, koma, pena, koma, dan kertas titik. Oke, gampang ya. Itu untuk tanda titik dan koma. Sekarang kita masuk lagi ke titik koma dan titik dua. Nah, di sini titik koma dulu. Nah, titik koma ini digunakan untuk memisahkan klausa setara ya. Ini titik koma. Nah, yang ini tulisan braille-nya ini, titik koma yang dimaksud ini. Oke, kita langsung aja. Saya membaca titik koma, dia menulis titik. Kita ubah ya. Saya membaca titik koma, spasi, dia menulis.
titik. Kalau kita, oke, kalau kita ubah ke tulisan Braille, ini akan kita sesuaikan. Oke, ini ya. Oke, udah dapat ya. Oke, sekarang kita ubah dia jadi huruf besar. Huruf besar. Titik 6 tadi ya. Saya spasi membaca titik koma. Titik koma titik berapa tadi? Tadi titik, mana titik koma? Ah, ini dia. Titik 2 dan titik 3. Ya. Nah, ini titik koma. Ini ya, titik 2 dan titik 3. Saya membaca koma. Dia menulis titik. Oke. Oke ya, gampang ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah oke, hurufnya huruf besar. Saya membaca titik koma. Dia menulis titik. Oke, sekarang titik 2 lagi. Digunakan untuk mengekspresikan perintah, seruan, atau emosi. Oh, bukan ini. Tanda seru ini. Mana tadi titik duanya? Oh, ini. Kebesaran kah ini? Oke, titik 2 digunakan untuk memperkenalkan rincian daftar atau penjelasan lebih lanjut dari pernyataan sebelumnya. Misalnya ini alat tulis apa aja, buku, pena, dan penghapus. Nah, itu ya, maksudnya seperti itu. Sekarang kita ubah ke tulisan Braille. Buat tulisan biasanya dulu. Alat tulis titik 2, spasi, buku, koma, pena, koma, spasi, penghapus, penghapus, titik. Nah, ini tulisan awasnya ya. Oke, kalau kita ubah ke tulisan Braille, oke, tanda baca kita hapus karena dia nggak terbaca di keyboardnya itu akan muncul huruf lain itu dan huruf besar juga tidak terbaca juga. Oke, di sini alat tulis berarti ini huruf huruf besar ya awalannya. Awalan huruf besar. Masih ingat tadi awalan huruf besar? Titik 6. Alat tulis titik 2. Nah, titik 2 yang ini ya. Ini titik 2 ini. Titik, nah titik 2 ya, 25. Titik 2. Ya, tadi sudah titik 2. Kita nggak titik 2 lagi. Alat tulis, oh ya benar. Oke, alat tulis titik 2 spasi, pena, kemudian koma. Mana pena ini? Oh, ini apa nih? Ini buku. Huruf awal huruf besar, alat tulis, titik 2 buku, koma, spasi, pena,
Mana nih komanya? Koma, spasi, penghapus, titik. Nah, oke ya. Jadi nih, alat tulis, titik dua, buku, koma, pena, koma, penghapus, titik. Oke, kita lanjut lagi. Tanda tanya dan tanda seru. Nah, ini penjelasan kalian baca jelas sendiri. Ini pelajaran SD ini sebenarnya. Tapi di sini Bapak fokusnya ke cara penggunaannya aja ya. Nah, tanda seru, tanda tanya. Nah, ini tanda tanya. Titiknya berapa? 236. Ini ya, 236. Sekarang kita praktek langsung. Kita langsung praktek. Siapa nama Anda? Tanda tanya. Nah, ini kita ambil. Ini tulisan awasnya. Sekarang kita ubah ke Braille. Kasih tanda tanya dulu. Tanda tanya. Siapa nama Anda? Tanda tanya. Sekarang kita ubah ke Braille. Oke, siapa nama Anda? Nah, ini belum diubah huruf besar ya. Sekarang kita ubah jadi huruf besar. Oke, udah ya. Siapa? Habis itu ini nama, ini Anda. Andanya A-nya huruf besar juga. Kemudian ini di akhir katanya dikasih tanda tanya. Oke, sama ya. Siapa nama Anda? S-nya besar, nama Anda A-nya besar dan diberi tanda tanya. Oke, itu. Kemudian apalagi kita ke tanda seru. Tanda seru ini titiknya 2, 3, dan 5. Oke, ini untuk biasanya untuk ekspresi ini. Awas gitu, hati-hati. Oke, ayo kita buat tulisan braille. Kita buat awasnya dulu ya. Hati. Oh, kita tanda penghubung ini belum belajar lagi. Nantilah, Bapak ganti aja lah. Awas, ada lubang gitu. Oh, ini aja lah, lebih cepat. Awas, tanda tanda seru. Awas. Nah, ini huruf yang awasnya. Kemudian kita ubah menjadi huruf Braille. Awas. Oke, sama ya. Nah, jadi kalau misalnya kita dipakai reglet sama stylus, berarti yang dibuat bukan hurufnya dulu, tanda huruf besarnya dulu. Titik 6, awas. Ya, kemudian baru tanda seru. Awas. Oke, itu ya. Oke, gampang sekali ya. Kita coba lagi nih. Di mana rumahmu? Misalnya seperti itu. Berarti huruf besar ya. Di mana huruf besar? Di mana spasi rumahmu? Kemudian kasih tanda tanya. Oke, gampang ya.
Kita lanjut lagi. Tanda kutip. Nah, tanda kutip ini ada kutip yang buka, ada kutip yang tutup. Nah, biasa ini kan kita nggak masalah ya, cuma garis dikit aja. Tapi kalau di Braille ini, wah, penting banget. Oke, ini tanda kutip buka, 2, 3, 6, kutip tutup, 3, 5, 6. Oke, kita coba ya. Saya belajar Braille, berarti kita harus buat tanda kutip buka dulu. Tanda kutip buka, 2, 3, 6. Ini, oke. 2, 3, 6. Kemudian saya belajar Braille. Sayanya huruf besar. Kasih tanda huruf besar. Kemudian baru saya spasi belajar spasi. eh, Kasih tanda huruf besar lagi. Braille. Kemudian baru kasih tanda titik. Oh, di atasnya nggak ada titik ya. Oh, ini belum selesai. Jadi ini bukanya. Jadi tanda bukanya sama. Oke, di sini nanti biasanya muncul pertanyaan belakangnya. Kalau misalnya kalian sudah sering buat, jadi pernah ada pertanyaan, Pak, ini kayaknya sama hurufnya, Pak, tanda bacanya, Pak. Coba kita lihat yang tadi, Pak. Oke, kita lihat yang tadi. Tuh, tanda tanya juga ada, Pak. 2, 3, 6. Sama ya? Terus gimana kami membedakannya? Oke, jadi gampang sekali. Tanda tanya itu tak pernah ada di awal kata. Biasanya dia di akhir kalimat atau di akhir kata lah ya. Jadi dia nggak pernah di awal gitu. Jadi walaupun sama dia aman kita. Kan ini kan tanda kutip buka. Nggak mungkin tuh kutip buka di tanda kutip tutup di posisinya di belakang. Karena dia tanda buka karena dia beda ya. Nah ini tanda kutip tutupnya ini kan nggak sama. Kalau ini yang jadi tanda tanya ya baru agak membingungkan. Tapi ini kan enggak. Tanda tanyanya kan ini. Dan ini di awal. Oke, kita langsung belajar lagi. Ini saya belajar Braille. Kita kasih tanda kutip tutup. Oke, kita mulai ya. Dimulai dari huruf tanda kapital. Saya. Oke, ini mengubah huruf S menjadi huruf besar. Belajar. Kemudian Braille huruf besar lagi. Braille. Kemudian dikasih tanda kutip tutup. Kutip tutup 3, 5, 6. Oke, nah ini ya. Jadi kalau lengkapnya tanda kutip buka dulu kita kasih. Kemudian huruf kapital. Baru saya spasi belajar spasi tanda kapital besar. Braille baru tutup. Nah, oke. Itu ya, sama ya.
Oke, itu kemudian kita lanjut lagi. Ini untuk tanda kurung. Jadi tanda kurung itu sendiri juga sama dengan yang tadi, tanda kutip tadi ya. Jadi tanda kurung, oh, yang mana nih Pak? Kurung buka sama kurung tutup. Kita contohkan aja langsung. Mana nih? Oh, musim panas kemarau. Nah, ini kan maksudnya untuk menjelaskannya ya. Ini kurung kurung buka sama kurung tutup. Udahlah kita langsung aja lah. Kita buat satu kalimat. Nih kalimat lengkapnya. Musim panas dalam kurung kemarau datang setiap tahun. Titik kata dia kan. Udah kita buat yang Indonesianya. Musim panas kemarau. Oke, nah ini. Oh, nah ini kalimat lengkapnya. Musim panas kemarau datang setiap tahun. Titik. Oke, sekarang kita buat tulisan braille-nya. Awalannya huruf besar. Oke ya. Kita perbesarlah tulisannya biar kelihatan. Ini tak mau ngubah hurufnya nih. Ah, oke. Nah, ini udah lebih lumayan. Musim panas. Tanda huruf besar sudah, berarti huruf M-nya udah jadi huruf besar. Musim panas. Nah, ini spasi. Kemudian baru buka kurung. Nah, enaknya buka kurung sama tutup kurung ini tandanya sama. Jadi musim panas, kemarau, musim panas, kemarau, tutup kurung ya. Oke, spasi, datang, spasi lagi, setiap tahun. Ini, setiap tahun. Kemudian kasih tanda titik. Tak, tak. Nah, ini dia. Setiap tahun. Oke, di ini ya. Musim panas, awalnya huruf besar, musim panas, buka kurung, kemarau, tutup kurung, datang setiap tahun titik. Oke, sip, gampang ya. Kita lanjut. Tanda hubung. Nah, ini tadi yang tadi belum kita bahas tadi. Bapak ubah ya. Nah, ini kalau huruf aslinya. Nah, titiknya titik berapa? Ada nggak nih? Itu. Wah, ini dia. Sip, ada. Titik 36. Mana tadi? Hilang dia. Ah, tanda hubung. Nah, ini. Sekarang langsung contoh penggunaan. Ini udah Bapak pindahin tadi ya, ininya. Tulisannya. Kupu-kupu itu indah katanya. Oke, kita perbesar lah. Biar enak melihatnya. Kupu-kupu indah. Berarti ini awalannya huruf besar. Kasih tanda kapital. Kupu. Nah, kupu-kupu. Di sini baru kita tambahkan titik 36-nya. Set. Nah, kupu. Oh, ini nggak benar yang atasnya nih. Nah, ini ya. Pisahkan ya. Jadi kupu-kupu. Kupu-kupu.
itu indah. Panjangin aja. Oke, kupu-kupu itu indah. Kasih tanda titik. Oh, oke, sama ya. Awalan huruf besar, kupu, tanda hubung, kupu, itu indah titik. Kemudian anak-anak bermain. Oke, kita buat tulisannya menjadi tulisan braille juga. Kasih tanda kapital, anak, kasih tanda hubung, anak bermain, kasih tanda titik. Oke, anak-anak bermain. Hmm. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, ini juga sering digunakan untuk eh, menyambungkan kata atau bagian kata itu. Misalnya, Bapak buat satu kalimat panjang, ternyata dia harus turun ke bawah. Nah, kalau di sel itu kan kita kan nggak bisa enter-enter, delete-delete, spasi-spasi kan nggak bisa. Karena agak repot ya, apalagi sudah diketik. Nggak mungkin misalnya kita buat kalimat panjang, eh, coba kita buat dulu kalimatnya. Fungsi ah, saya, tunggu, saya ah, tak berubah dianya. Saya pergi memancing setiap hari Minggu. Titik. Oke. Sekarang kita buat tulisan braille. Tanda huruf besar. Saya pergi memancing. Nah, ini spasi. Oke, ini Bapak sesuaikan karena untuk contoh. Nah, ini saya pergi. Mana ini yang dihapus ini? Ini hapus saja lah dulu. Oke. Nah, Bapak delete aja lah ini dulu ya. Saya pergi memancing setiap hari Minggu. Saya, nah ini kan karena ini tulisannya langsung otomatis ya. Kita ulang ya. Huruf besar, saya pergi. Nah, ini kan memancing. Kalau dibuat memancing ini kayaknya nggak cukup ya. Meman, nggak cukup ya. Jadi ini memancing C sini. Nah, mana? Apakah mau disambung ke bawah ketika menulis ya? Kalau laptop bisa dia otomatis dia turun. Nah, kalau di sini kan seharusnya kalau di Reglet kita saya pergi memancing. Oke. Setiap hari
NGGU. Nah, kan gini ya seharusnya. Saya pergi memang C ING. Setiap hari NGGU. Nah, kalau misalnya di reglet kalian ketemu yang seperti itu. Jadi kan dalam menulis itu kan tangan kita yang telunjuk yang satunya digunakan telunjuk kan ada dua. Yang satu untuk mengetik memegang stylus, yang satunya lagi menyentuh sel yang akan di titik-titik sehingga kita akan tahu bahwa titiknya akan habis. Nah, di sini memang C. Nah, ini kan nggak cocok ini. Jadi seharusnya kan ini dipindahin ke bawah ya. Memang bawahnya cing kan gitu kalau tanda hubung. Nah, ini bisa digunakan pakai tanda hubung tadi. Nah, memang cing berarti C-nya turun ke sini. Nah, gini. Jadi ketika ketemu kita mulai dari awal lagi. Jadi kita gunakan tanda hubung. Jadi tanda kapital saya spasi pergi spasi memancing spasi setiap spasi udah otomatis pula dia turun. Duh, ulang ulang ulang. Tanda kapital saya pergi memang tanda hubung eh, memancing setiap hari. Oh, ini udah oke nih. Nah, kalau misalnya ini kan ada dua nih, kolom selnya ini masih tersisa. Ini ya, masih ada dua sebelum kita turun lagi. Jadi kalau seperti ini kondisinya, ya udah langsung aja turun, nggak usah dibuat di sini. Masa kita buat satu huruf, hari, M-nya di sini, nggak mungkin kan? Karena dia satu suku kata yang digunakan itu yang bisa digunakan baru ditambah tanda hubung. Jadi kalau sudah di sini ya kalian buat aja di bawah langsung, nah enter kan aja. Nah gitu. Oke, itu ya. Jadi untuk tanda hubung. Oke, next. Garis miring lagi. Mana yang mau dibesarkan? Oke, ini garis miring. Titiknya 34. Jadi kalau Bapak membayanginnya garis miring itu titik berapa? Anggap aja ini garisnya. Cik, kan sama nih. Miring juga. Kalau dihubungkan jadi garis miring. Bapak membayangkannya seperti itu aja. Contohnya ya atau tidak. Nah, gini. Kan kasih garis, dikasih tanda, tanda baca nih ya. Ya atau tidak, kasih 34. Bahasa Indonesianya gimana kalau tulisan biasanya? Nah, gini ya. Ya atau tidak. Kalau kita braille kan, iya. Kemudian dikasih tanda garis miring. Iya atau tidak. Itu ya. Kalau yang digabung berarti hapus aja lah spasinya. Nah, sama ya. Iya atau tidak. Gampang. Oke, lanjut lagi. Eh, eh. Nah, ini apostrof. Nah, biasanya tanda koma di atas itu loh. Nah, ini contohnya nih yang Al-Quran itu. Nah, kan contohnya Al-Qur. Nah, ini dikasih tanda apostrof titik tiga. Al-Qur. Mana nih? Nah, ini Al-Quran. Oke ya. Eh, kemudian ada juga kadang yang digunakan itu, ini. Misalnya kemerdekaan. Wah, 76. Nah, itu. Jadi penyingkatan-penyingkatan seperti itu. Nanti dibuat juga pakai titik tiga ini. Sama seperti tadi.
Itu gampang ya sebenarnya. Kemudian kita coba ya. Ini aja lah nih. Yang Al-Quran ini. Tanda huruf besar. Al-Quran. Mana nih tandanya? Mana tanda titik 6? Bukan titik 6 dianya. Dia titik 3. Titik 3. Tak ketemu Bapak ininya di keyboardnya. Pokoknya seperti itulah ya. Jadi Al-Quran, dikasih tanda titik 3, kemudian baru dilanjutin dengan an. Kemudian kalau yang untuk 76 ini angka ya. Jadi kalau kita buat huruf braille-nya, buat titik 6, kemudian baru dikasih tanda angka, habis itu baru dibuat 7 dan 6. Kalau 7 berapa tuh huruf apa itu? A, B, C, D, E, F, G. Oh, berarti huruf G dan huruf F. Nantilah itu kita belajarnya. Jadi ini ya, Bapak nggak ketemu nih tombol yang mana titik 3 di keyboard ini. Seperti itu. Kemudian tanda apa lagi kita belajar? Tanda bintang. Loh, kok ini garis miring? Mana nih bintang? Aduh, kacau. Tadi garis miring sudah sama apostrof. Sekarang kita lanjut lagi. Oh, ini tanda lebih kurang dan tanda bintang ini ya. Oke. Nah, ini juga seperti itu juga. Tanda lebih kurang. Nanti di penjumlahan ini ada maksudnya ini tanda apa, ini ada. Tapi sekarang kita belum sampai nantilah itu. Contoh penggunaannya lebih kurang 6 bulan atau sekitar 6 bulan. Kalau tulisan awasnya gimana? Eh, tambah kurang ini tambah kodenya apa nggak tahu nih. Jadi yang ada huruf apa tanda tambah sama kurang itu ya, tambah kurang, habis itu baru sekitar 6 bulan. Nah, kalau kita buat huruf braille-nya, berarti sekitar 6 bulan kurang lebih kayak gitu ya. Jadi dikasih tanda kurang lebihnya dulu. Kurang lebih. Nah ini. Eh, 59. Nah, kurang lebih. Kemudian dikasih tanda angka. Tanda angka. Masih ingat nggak titiknya titik berapa? Ini dia. 3456. Habis itu baru dikasih huruf
F. Kalau huruf F dikasih tanda angka, maka dia akan berubah, huruf huruf F dikasih tanda angka, maka huruf akan berubah menjadi angka. Jadi urutannya A1, B2, C3 sampai J 0 ya. Oke, itu kurang lebih 6 bulan. Nah, oke ya. Buat juga lanjutinnya boleh. Kasih buka kurung. Baru buat sekitar, spasi, tanda angka lagi, kemudian 6, eh, F. Nah, 6, spasi, bulan, tutup kurung. Ini bukan tanda buka kurung ini. Ini tanda, nah ini. Jadi sekitar 6 bulan ya. Oke, kemudian coba lagi bawahnya. Jadi yang ini lebih kurang itu ya tanda plus sama minus itu yang di bawah, di atasnya plus bawahnya minus. Oke, kita buat lagi. Kurang lebih 10 orang. Kurang lebih 10 orang. Jadi kalau begitu kita buat tanda tanda plus minusnya dulu. Mhm. Tanda angka, kemudian 10 berarti A dan J. Spasi, orang, buka kurung, kurang lebih tanda angka lagi, 1J, AJ, spasi, orang, baru tutup kurung. Eh, ini dia. Itu ya. Nah, kalau misal di reglet kan nggak bisa yang kayak gini. Maka kita berikan tanda hubung. Oke. Kita coba ya. Kita coba lagi. Kalau misalnya kita pakai reglet ini. Jadi nggak bisa diturun-turunkan. Nah, kurang lebih 10 orang. Buka kurung. Kurang. Nah, ini kan bisa ah, beberapa sel lagi ya. Coba kalau misalnya kita kasih sel misalnya. Nah, kan masih bisa 2 sel lagi nih. Kalau diraba kan kerasa tuh udah sampai ujung. Jadi ini kurang. Kalau kita kasih huruf A, nggak mungkin NG-nya di sana kan. Kalau kita pakai kur, masa di bawahnya ang. Nah, jadi motongnya di sini. Nah, di sini dikasih tanda hubung ini sini. Nah, ku berarti dia akan pindah ke bawah kan. Dan di sini jadi rangnya. Kurang, lebih, tanda angka lagi, AJ, jadi angka 10. Nah, di sini orang. Nah, kan kalau misalnya dipotong gimana nih motongnya ini? Dia tinggal 3 sel lagi. Nggak mungkin NG-nya di bawah. Dipotong lagi ini or. Masa dibuat or bawahnya ang. Nah, udah kalau sudah seperti ini kita buat aja di bawah. Orang. Tutup kurung. Nah, oke. Itu dia. Sangat gampang sekali. Tanda bintang lagi. Panaikan aja. Tak mau.
Oke, ini program MBC. Nah, tanda bintang. Biasa ada kayak gitu tulisannya itu. Mana ya tulisan awasnya itu? Tulisan awasnya itu yang seperti ini itu loh. Eh, wah, ingat kan? MBC. Nah, kemudian lihat lampiran. Nah, itu dia. Sekarang kita ubah. Nah, ini nggak usah lah nih, panjang. Ini kayak catatan kakinya biasanya muncul. Oke, mana lagi cara ngapusnya ini? Nah, udah. Program MBC. Berarti kita buat huruf besar dulu. Tanda huruf besar ini baru buat tulisan program, spasi. Nah, ingat gak tanda kapital? Berapa yang mau dibuat kalau MBC itu? Satu katanya besar semua. Berarti dua ya, kapital. Kalau kita buat satu, berarti awalan saja. Kita buat dua, berarti satu kata. Baru buat MBC. Kemudian baru kasih tanda bintang. Cek, cek, cek. Oke, udah. Gampang ya. Lihat lampiran, tanda bintang. Oke, kita buat juga. Kita perbesar dulu ini ya. Lihat lampiran, L-nya besar ya. Berarti pakai tanda angka besar. Lihat spasi lampiran. Kemudian berikan tanda bintang. Oke, aduh, gampang banget ini. Oke, the last, saya berpikir titik-titik mungkin benar. Tanda titik, kan gitu. Dia pergi titik-titik entahlah titik gitu. Nah, jadi ini kita ubah. Nah, inilah kita buat huruf aslinya nih. Nah, pernah lihat yang kayak gini kan? Nah, kalau sudah pernah lihat, nah sekarang kita buat tulisan braille-nya. Oke, saya S-nya besar. Saya berpikir, oke, kemudian kasih tanda elipsis lagi. Nah, ini tadi yang nggak ketemu tadi, tanda titik tiga tadi ya. Buat tanda titik tiga. Bapak ini nggak punya di di keyboardnya nggak ketemu ini titik enamnya. Titik enam, titik tiganya. Anggap aja lah ada ya di situ ya, Bapak buat, Bapak kasih ini aja lah. Nah, jadi ini anggap aja titik tiga. Salah buat ini. Nah, baru spasi, baru buat mungkin, nah, nggak cukup dong. Kasih tanda hubung, mungkin, benar, titik. Nah, gitu ya. Oke, gampang ya. Kita buat lagi yang di bawahnya. Dia berarti tanda kapital. Dia pergi spasi ke. Nah, ini lagi ketemu lagi nih. Dah, anggap aja nih titik tiga ya. Pergi ke titik-titik entah. Nah, gak cukup ya. Kasih lagi tanda hubung. Lah, titik. Oke, gampang ya. Jadi ini untuk tanda baca. Harapannya adalah Ananda semua bisa membuat
tulisan tanda baca ini. Jadi jangan sampai terdengar lagi ada mahasiswa kita yang tak mengerti Braille, sementara sudah bisa membuat ini. Oke, itu untuk aktivitas kita pada video kali ini. Jadi uh, kita sebagai guru PLB itu ya memang sebaiknya menguasai tanda baca Braille. Itu sebaiknya. Namun jika tidak maksimal, paling tidak kita mengetahui tanda Braille. Jadi kalau kita udah punya dasarnya, kita untuk mencari informasi lebihnya akan lebih gampang karena dasarnya kita sudah memilikinya. Jadi untuk teman-teman semuanya, ketika misalnya mata kuliah udah berakhir tentang Braille ini, ya coba saja membuatnya tulisan Braille-nya sehingga ilmunya tidak hilang. Jadi kalau nggak dipakai dia hilang dia. Oh Pak, saya nggak hafal tanda baca. Ya udah. Kalau sudah mata kuliah udah berakhir ya biasanya emang kayak gitu. Saya nggak hafal tanda baca. Tapi paling tidak kalau saya belajar lagi saya bisa. Karena saya udah ngerti cara bacanya, cara makainya sudah tahu juga. Cuma saya lupa saja karena jarang dipakai. Nah seperti itu mungkin akan lebih enak dibandingkan menghindari memegang mata kuliah, memegang anak yang mengalami disabilitas penglihatan itu sendiri ya. Oke, mungkin itu pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.